Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Anggraini, NPM 227554142, akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi pertanian, yaitu akuntansi panen kelapa sawit dan akuntansi produksi sawit. Akuntansi panen kelapa sawit. Definisi. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil PPPH, dan pengangkutan hasil pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Sistem panen. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Prosedur pemanenan. Yang pertama yaitu perontokan, kedua pengangkutan, ketiga penggilingan, keempat ekstraksi, dan kelima pemurnian. Identifikasi biaya panen antara lain biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan tanaman menghasilkan. Akuntansi panen. Semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Dengan jurnal aset biologis tandan buah segar pada keuntungan penilaian nilai wajar tandan buah segar. Persediaan tandan buah segar pada aset biologis tandan buah segar. Akuntansi produksi kelapa sawit. Alur proses pengolahan kelapa sawit. Bagaimana melakukan pencatatan panen. CPO sebagai produk dari TBS atau tandan buah segar. Penerimaan tandan buah segar, kemudian proses sterilisasi, lalu mesin bendungan memisahkan tandan kosong dan buah sawit. Tandan kosong akan menjadi limbah yang akan digunakan ke kebun sebagai pupuk. Buah sawit dipres terlebih dahulu, lalu hasilnya berupa CPO kotor, biji sawit, dan serat. CPO kotor dilakukan proses penjernihan. Limbah cair yang dihasilkan dari CPO digunakan sebagai pupuk, dan limbah yang berbahaya akan dibuang sesuai peraturan pemerintah. Serat sawit yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan bakar. Biji sawit akan dipecah menjadi palm kernel dan cangkang. Cangkang digunakan sebagai bahan bakar. Akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan, andal tentang harga pokok produksi setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, biaya bahan baku, tandan buah segar. Kedua, biaya tenaga kerja langsung atau upah. Yang ketiga, biaya bahan penolong. Keempat, biaya overhead pabrik meliputi BBM dan penyusutan. Di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Jurnal proses produksi, pengumpulan biaya produksi. Jurnalnya, biaya dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan TBS ketika tandan buah segar dalam proses produksi. Biaya dalam proses, biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank ketika
mencatat biaya upah. Biaya dalam proses biaya bahan penolong pada persediaan pada bahan penolong. Yang terakhir, biaya dalam proses biaya overhead pabrik pada persediaan overhead pabrik. Lalu selanjutnya, jurnal proses produksi, pengakuan persediaan barang jadi. Pengakuan persediaan barang jadi pada biaya dalam proses biaya bahan baku, biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya dalam proses biaya bahan penolong, biaya dalam proses biaya overhead pabrik. Ketika persediaan berupa CPO. Pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun ketika produk CPO belum jadi sampai 31 Desember. Dengan jurnal persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP biaya overhead pabrik. Jurnal penjualan barang jadi, yang pertama seperti biasa, bank atau piutang pada penjualan, lalu beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sekian presentasi saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.